Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips kepada teman-teman untuk terhindar dari wabah virus corona jenis COVID-19 ya, COVID-19. Jadi ini sekarang lagi mewabah di Indonesia. Bagaimana caranya agar kita tidak terjangkit virus ini, teman-teman ya? Kita harus memproteksi diri. Kemudian langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita jangan melakukan kegiatan di tempat yang ramai atau tidak berkumpul di luar rumah ya. Artinya kegiatan seperti pesta, minum-minum di warung kopi secara beramai-ramai itu dihentikan dulu. Bahkan pemerintah sudah mengumumkan untuk meliburkan sekolah, kemudian menutup sementara tempat-tempat ibadah. Dan tidak sedikit juga cemoohan dari teman-teman ya yang mungkin kurang memahami tentang maksud dan tujuan daripada pemerintah. Kita tidak boleh mencemoohkan dulu, karena virus ini sangat cepat sekali menyebar, teman-teman. Jadi mau kegiatan takbir akbar misalnya, kegiatan sholat berjamaah, tidak ada kemungkinan ini tidak akan terjangkit, teman-teman. Jadi akan lebih baik ketika kita waspada, karena dalam ajaran Islam pun ikhtiar itu wajib, teman-teman ya. Setelah kita berikhtiar baru kita bertawakal ya. Jadi kita harus melihat asbabnya dulu ya. Ketika kita sudah tahu asbabnya, kemudian kita baru menyerahkan diri kepada Allah, teman-teman. Jangan langsung kita apa-apa sedikit-sedikit langsung menyerahkan diri tanpa berikhtiar, karena ikhtiar itu wajib. Usaha kita untuk terhindar dari penyakit adalah suatu kewajiban, teman-teman. Nanti jangan sampai seperti kita misalnya ke tempat keramaian, tempat-tempat yang seperti pasar, kita bawa motor, kita taruh motor di situ, kuncinya tidak kita ambil atau tidak kita buat pengamanan untuk motor tersebut. Itu namanya kita tidak ikhtiar, langsung tawakal, semoga motor saya tidak hilang. Tidak boleh seperti itu, kita harus ikhtiar dulu. Nah, untuk tips dari saya, yang pertama, teman-teman harus menyediakan minyak esensial di rumah. Minyak esensial atau essential oil. Minyak esensial ini adalah minyak yang terbuat dari bahan alami, dari pohon, dari batang pohon, dari daun, atau dari buah. Seperti minyak kayu putih, minyak nilam, atau minyak zaitun. Ini sangat baik sekali digunakan untuk membatasi terjangkitnya atau terkontaminasi dengan virus apapun ya, termasuk virus corona jenis COVID-19 ini. Jadi langkah pertama, teman-teman harus menggunakan minyak kayu putih ya, karena ini jenis minyak esensial yang paling bagus untuk menghambat terkontaminasi dari virus ini. Pertama, kita ambil minyak kayu putih. Cara pemakaiannya ya, teman-teman ya, minyak kayu putih, kemudian kita oleskan di hidung, di bagian sini, dan sedikit mengenai lubangnya ya. Kemudian di bagian sini hingga ke leher, teman-teman, sampai ke leher. Ini disesuaikan aja, teman-teman. Kemudian di belakang telinga, yang paling penting, di belakang telinga ya. Kemudian di tangan ya, sedikit di tangan, karena kalau di tangan ini jangan terlalu banyak menggunakan alkohol. Kalau terlalu banyak menggunakan alkohol, ini akan membunuh bakteri baik. Ya, kalau minyak esensial ini tidak akan membunuh bakteri. Dia hanya akan membuat virus tidak akan berlama-lama di sini, karena virus tidak suka dengan minyak esensial ini. Jadi saya sangat berharap kepada teman-teman mau mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah dan tidak mencemoohkan. Kalaupun tidak senang dengan aturan yang dibuat, jangan dicemoohkan, karena aturan yang dibuat oleh ulama kemarin untuk tidak meramaikan tempat-tempat ibadah dulu untuk sementara waktu, itu untuk kebaikan kita, teman-teman, bukan untuk mencelakai kita ya.
Jadi jangan berkomentar negatif untuk sesuatu yang tidak kita ketahui akibat atau mudaratnya. Oke sahabat EJ, selain ini teman-teman juga misalnya kalau di Bandung sama di Jakarta sekarang kan lagi musim hujan, itu mungkin kalian agak sedikit sulit untuk mencari sinar matahari. Akan lebih baik untuk selalu melakukan kegiatan di bawah sinar matahari. Nah, misalnya berjemur atau melakukan aktivitas di bawah pancaran sinar matahari. Dan di Aceh pun dalam 2 hari ini sudah mulai hujan ini. Sebelumnya ini sangat panas sekali sampai melebihi 30 derajat Celcius. Dan udah 2 hari ini kita udah mendung-mendung aja ini dan hujan. Jadi kemudian untuk tips selanjutnya, perbanyak minum air putih, air hangat ya teman-teman. Banyak minum air hangat. Dan kemudian mengkonsumsi daun sirih. Jadi daun sirih itu ambil 3 lembar pada saat bangun pagi. Kemudian menjelang siang atau terserah teman-teman jadwalnya kapan, tapi harus 4 jam sekali teman-teman ya. 4 jam sekali kalian konsumsi daun sirih tanpa menggunakan pinang, kapur dan sebagainya. Cukup daun sirih aja 3 lembar kalian konsumsi. Ini sangat baik sekali untuk membunuh bakteri yang jahat ataupun virus ini teman-teman. Dan ini tips ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya agar betul-betul menjaga diri, memproteksi diri supaya kita terhindar dari wabah taun. Ya, dalam agama kita disebut taun, kalau di Aceh disebut taut. Ini adalah wabah penyakit yang cepat sekali menyebar dan mematikan. Dan di sini saya bukan menggurui teman-teman, hanya sekedar menyarankan karena saya sendiri juga bukan seorang ahli teman-teman ya. Tentunya apa yang saya berikan kepada teman-teman merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang dulu, dan ini sangat efektif sekali untuk pencegahan terjangkitnya virus seperti ini. Dan perbanyak berzikir teman-teman, perbanyak kunut, kemudian sering membaca surah wa qul al-haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi terus kita meminta kepada Allah supaya kita terbebas dan terhindar dari wabah penyakit ini. Semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman bisa bermanfaat dan bisa disebarluaskan kepada teman-teman dan saudara kita lainnya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.